Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur dipanjatkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan sehat, sempat sehingga bisa mengikuti program dari adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah salah satunya yaitu program PLP 1 lintas instansi, artinya kalau dari radiusnya antara SD 28 dengan Universitas Muhammadiyah ini tidak terlalu jauh. Jadi alhamdulillah kita bisa ikut bergabung, bisa ikut dilibatkan di dalam program kampus ini dengan harapan semakin memotivasi baik dari pihak pengajar, bapak dan ibu guru SD yang membuat orang, tentunya anak-anak dengan beragam, dengan banyak guru, dengan banyak yang ngomong, membimbing, membersamai anak-anak didik SD 28 Mataram ini untuk belajar. Berharap besar khususnya saya sebagai kepala sekolah memberikan efek positif peningkatan pembelajaran di SD 28. Oke, salam dan salam selalu tersurah atas pimpinan yang bisa menjadi dan masa. Suatu kehormatan dari SD 28 bisa membersamai, bisa bekerja sama dalam PLP 1 di tahun 2024. Kami sebagai di tahun 2023 kita sudah pernah juga dengan program yang sama. Semoga ini menjadi suatu hal yang baik dari pihak kampus sendiri dan pihak sekolah. Visi dari SDN 28 Mataram ini adalah berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa, kemudian berprestasi, kreatif, berbudaya, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Berakhlak mulia tentu semua civitas SDN 28 Mataram adalah digugu dan ditiru, ya seperti yang saya makan. Dari pembiasaan-pembiasaan sederhana, kebiasaan-kebiasaan baik di rumah dia bawa ke sekolah, begitu juga pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah dia bawa ke rumah, apapun itu bentuknya, mau salam, karena setiap bagian kepala keluarga itu berbeda-beda kebijakan pengaturannya. Ada yang disiplin tentang belajarnya, ngajinya, ada malah yang tidak sama sekali, dan itu berpengaruh besar untuk mencapai akhlak mulia ini. Jadi ketika itu hanya satu pihak saja, artinya sekolah saja, tetapi di rumah tidak ditindaklanjut sebagai orang tuanya, itu nah hasilnya kurang maksimal. Berprestasi tentu kalau dia sudah pembiasaan dari hal-hal apapun yang itu yang baik, tentu akan menjadikan suatu hasil yang menjadi prestasi. Misalnya kalau menurut saya pribadi, dengan dia tepat sholat waktu itu sudah suatu prestasi. Pembiasaan tepat sholat waktu setiap ini, apalagi yang lain akan berdampak kalau hal-hal yang baik. Bukan hanya prestasi dia hanya membawa piala, membawa sertifikat atau uang itu. Jadi pembentukan karakter itu yang kita harapkan terbentuk di situ. Ketemu dengan yang lebih tua, mau dia gurunya, mau dia budenya, mau dia siapa, dia mengucapkan salam sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kalau di agama Islam mungkin salam kita terapkan. Kemudian dia mandiri, tidak selalu tergantung ke orang tuanya apa-apa atau tergantung ke yang lainnya, dan dia berwawasan lingkungan. Di sekolah kita libatkan sedemikian rupa anak-anak ini untuk dia menyayangi tumbuhan itu, bagian dari lingkungannya, karena kalau dia sudah banyak pohon tumbuh, tentu dia akan rindang, kemudian oksigennya akan lebih bagus di sini. Jadi dampak itu yang kita harapkan. Tanggung jawab ketika dia merawat tanaman itu, dari misalnya dia menyiram, tidak cukup mungkin dia hanya menyiram, dia membawa air beras, dia tahu gunanya apa. Air beras itu ternyata pupuk organik cair. Hal-hal itu artinya komunikasi secara formal dan informal, artinya dari sekolah yang formalnya nanti di rumah menyambungkan. Nah, ketika pesan yang dihimbau atau disuruh bawa sampai di sekolah, berarti komunikasinya nyambung. Apakah itu formal, apakah itu informal, karena di grup WA masing-masing kelas ada, di grup sekolah ini komite ada juga. Jadi itu bagian dari komunikasi, ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana, insya Allah di sini semaksimal mungkin dengan anggaran atau bantuan dari pusat dinas pendidikan sebagai mitra sekolah, kita upayakan ada. Ya, tapi mungkin belum lengkap seperti laboratorium khusus, untuk ini belum ada di sekolah. Ya, kalau LCD, laptop, komputer bisa mungkin kita adakan, karena itu tadi dengan salah satu jenis evaluasi atau analisis kita untuk memantau perkembangan ini SD28 dengan ANBK itu salah satu. Jadi sarana prasarananya harus ini. Strategi pengembangannya
Ya termasuk komunikasi dengan lintas instansi, dengan semua aktivitas yang masuk 28. Bagaimana program-program yang sudah kita terapkan ini bisa dilakukan dengan maksimal, sehingga hasil yang bisa kita inginkan, yang kita bisa harapkan tercapai oleh anak-anak. Ketika itu tidak, mungkin ada yang lebih menarik, lebih dengan cara lain. Kemudian kalau dari eskul, kita di sini ada hadrah, ada pramuka, ada drum band, itu dulu untuk sementara. Di samping anak-anak pengembangan diri sesuai dengan bakatnya, misalnya pencaksilat dia nyari sanggar sendiri, yang olahraga usia dini dia ada klubnya sendiri. Nanti ketika di O2SN atau FLS2N sebagai wadah untuk dia berkompetisi lomba, di situ bisa kita ikutkan anak-anak. Mau tari ya, jadi kalau di SD 28 tadi ada tari, ada pramuka, drum band, dan hadrah ya. Kemudian kebijakan kurikulum satuan pendidikan tetap kita mengacu kepada pemerintah pusat. Yang dihimbau sekarang adalah kurikulum merdeka, yang kita komunikasikan mitra dari dinas sebagai pengawas, sebagai teman diskusi kita, supaya kalau dia kendala kurikulum merdeka ini di mana, apa kendalanya, dia menyambungkan. Kemudian komunikasi dengan orang tua supaya dia paham ketika itu kurikulum berubah atau diganti dan harus dibutuhkan misalnya bukunya baru atau apa, orang tua juga sebisa mungkin mendampingi anak itu, apa tugas atau apa, dan dia juga paham kurikulum merdeka itu seperti apa ya, sehingga menjadi komitmen kita di SD 28 dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik tadi ya, jujur, kemudian lebih baik memberikan contoh daripada 1000 kata. Kemudian tentu tidak ada gading yang tidak retak, anak-anak tidak semua seperti yang kita mau itu cepat. Ada beberapa memang yang agak susah, misalnya sekedar dia masukkan laju, sekedar dia untuk kita mungkin memberikan pelajaran, mungkin ngomong di halaman, itu kan tidak semua, ada saja yang lain-lain. Nah itulah nanti perlu adanya sanksi. Tentu sebelum sanksi itu kita panggil dulu, kenapa kamu tadi begini, seharusnya jangan gini, tidak boleh gitu, seperti ini. Kalau sudah 1-2 kali diingatkan dia mulai, tentu ada sanksi, baru kita artinya efek jerah, supaya yang tidak baik ini tidak ikut menular ke teman-teman yang lain, supaya yang lain itu dengan kita lihat dia, kita panggil, kita apakah itu rambutnya merah, dia tidak masukkan baju, atau dia pakai sandal, dia tahu kalau dia tidak pakai sandal mungkin kakinya sakit, jadi yang lain jangan pakai sandal, kan susah menetritkan yang hal-hal yang baik seperti itu. Atau ini dia nyumpah atau dia apa, nah, itulah bimbingan konseling, kita tanya dulu. Ini kalau memang perlu harus pihak sekolah berkunjung, home visit, ya kita lihat sejauh mana berat permasalahan itu, sehingga bisa ada solusinya. Yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya nyumpah mungkin berkurang sampai akhirnya tidak lagi ada yang ngebully. Nah seperti itu sih harapannya. Nah dari yang sudah kita terapkan sistem reward, artinya tidak mesti harus dengan piala, tetapi ada juga yang piala. Dengan kita beri penguatan atau berupa tepukan atau ini sentuhan, yang itu sudah reward juga. Tetapi supaya lebih ini, seperti kalau lomba kebersihan kelas ada piala bergilir, itu yang berupa piala. Jadi reward itu selalu dengan kita senyum saja, bagus, terima kasih, ayo beri aplaus, itu sudah reward juga. Tapi anak-anak tidak sadar dengan itu. Sekali waktu mungkin ditambah mungkin berupa hadiah apa ketika dia berani maju tampil di depan, kasih sekedar permen atau apa yang disuka anak-anak itu atau apa, sehingga dia termotivasi, semangat terus. Itu mungkin yang bisa yang sampaikan. Yang lain sudah tercover. Kalau sistem evaluasinya ya seperti kemarin, ada kita supervisi, apalagi dia langsung sekarang kinerja guru itu dengan platform Merdeka Belajar ya, di situ dilihat progresnya ya. Jadi dengan supervisi, dengan ini dipantau lah. Kalau administrasinya sudah lengkap, tentu dia tampil di kelas juga jauh lebih bagus ya kan. Administrasinya lengkap tapi dia tidak pernah mengajar, kan percuma. Jadi harus nyambung antara administrasinya yang bagus dan cara dia mengajar itu jauh lebih bagus. Itulah dibutuhkan dia penguasaan kelas, ice breakingnya bagaimana, cara dia mengelola kelas, kan beda guru beda. Semaksimal mungkin anak-anak ini pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kalau hari Senin kan otomatis sudah jadwal dia untuk upacara kalau dia tidak ujian. Nah upacara ini petugasnya memang harus dilatih tampil berani. Nah, yang menjadi petugas yang baik, apakah MC, apa doa ataupun pemimpin atau apa, ya ini harus ditegaskan, dan tentu tidak luput dari bimbingan bapak dan ibu guru. Kalau hari Selasa dia literasi membaca secara keseluruhan, kadang diimbangi dengan datangkan pendongeng, jadi anak-anak kumpul. Di hari Rabu ya tadi mengaji, atau kalau kayak pendek di hari Kamis dia anak-anak untuk mengingatkan kembali sebanyak yang sudah lupa dengan lagu-lagu wajib. Jadi syairnya jangan yang itu saja, sehingga Jumat, Imtak, Sabtu ya kita perlu bergerak dengan
bersenam bersama. Kita harapkan anak-anak tertib, hafal gerakan. Baik, demikian mungkin yang bisa sampaikan sekilas mengenai 28 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.